ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Sholatul Jumu'ah. Kita akan bahas tentang sholat Jumat. Sholat Jumat. Idza kana yaumul Jumu'ah faqim sholatal Jumu'ah. Apabila tiba hari Jumat, maka dirikanlah sholat Jumat. Raq'ataini fi jama'atin, yaitu 2 rakaat sholat dengan berjamaah. Waliyahtu bil imamu qabla shalah. Sebelum sholat hendaknya imam berkhutbah. Jadi al-imam yahtub. Imam itu ya jadi khotib, jadi berkhutbah. Khutbataini qaiman, yaitu dengan khutbah 2 kali. Qaiman berdiri. Wal yajlis bainahuma, dan duduk di antara 2 khutbah. Wa yaqra'u ayati wa yudzakkirun nas. Di dalam khutbah supaya membaca beberapa ayat Al-Quran, wa yudzakkirun nas, dan memberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Wa bakkir fil khuruji ilal masjid, dan berangkatlah ke masjid. Bakir itu berawal-awal, berpagi-pagi. Rata-rata kebanyakan kita itu kalau mau ke masjid sholat Jumat itu bukan berawal-awal, tapi kadang banyak yang terlambat. Mestinya sebelum berkhutbah sudah datang. Bahkan pernah saya ceritakan, ada salah satu sahabat Rasul yang luar biasa, ahli surga, Sa'ban namanya. Dia tidak pernah telat dalam sholat jamaah, termasuk sholat Jum'ah. Padahal dia jalan kaki 3 jam perjalanan. Nah, rata-rata kita itu, saya kalau keliling khutbah itu di sholat Jumat mana-mana itu rata-rata mesti ada yang telat gitu. Saya pengen sholat Jumat di masjid yang nggak ada, misalnya nggak yang jamaah yang nggak telat, itu jarang, mesti ada. Nah, termasuk di daerah sini, di masjid ini. Karena itu saya mengajak pada jamaah jangan sampai telat, apalagi sholat Jumat. Jumat itu hadiah dari Allah. Hari yang paling istimewa itu hari Jumat. Bahkan dalam riwayat besok hari Jumat akan dibangkitkan dalam bentuk bil azharil munirah,
bunga yang bercahaya dibandingkan hari-hari yang lain. Maka semangat hari Jumat itu mestinya nilai lebih ada. Termasuk mulai mengawali hari Jumat ini dengan sholat subuh berjamaah. Berinfak di hari Jumat itu beda dengan berinfak di hari lain. Beribadah di hari Jumat lebih baik, lebih utama, lebih ditingkatkan, bahkan akan dilipat gandakan pahalanya dibandingkan hari yang lain. Maka ketika kita akan pergi menunaikan sholat Jumat, wabakir fil khuruji ilal masjid, dan berpagi-pagilah kamu keluar dari rumah untuk pergi ke masjid. Wagtasil qoblal khuruj, sebelum berangkat mandi lebih dahulu. Walbas ahsana siyabika, dan mengenakan pakaianmu yang terbaik. Pakaian kita itu, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, setiap yang Allah berikan kepada kita yang berupa nikmat, apa pakaian, kendaraan, rumah, sarana prasarana yang kita miliki, itu semua akan dihisab. Semua akan dimintai pertanggungjawaban, termasuk pakaian. Maka ketika kita menggunakan pakaian yang baik, pakaian yang indah, pakaian yang bersih, mungkin tidak mesti harus baru, tidak mesti harus yang harganya mahal. Nah, nanti pakaian ini akan menjadi saksi. Nah, khusus hari Jumat Rasulullah menekankan walbas ahsana siyabika, pakailah pakaianmu yang terbaik, yang terbaik. Kita itu kadang-kadang prihatin ya, bersungguh-sungguh pakai baju yang bagus, disetrika, mungkin yang termahal ketika urusan dunia. Tapi ketika mau ke masjid hari Jumat, kadang-kadang masih banyak orang yang sholat Jumat pakai pakaian seadanya. Maka suatu sunnah ketika walbas ahsana siyabika wamsi tiban in wajadta summa khruj ilal masjid bisakinah, dan kenakanlah atau pakailah wangi-wangian, usaplah wangi-wangian apabila ada padamu. Maka masjid yang baik, masjid yang bagus itu ada minyak wangi. Nah, di takmir masjid harus memperhatikan minimal kalau untuk Jumat, siapkan wangi-wangian yang mungkin tidak terjangkau anak-anak. Kalau anak-anak nanti untuk mainan. Kalau dia lupa dari rumah enggak pakai wangi-wangian, maka di masjid sudah disiapkan. Karena itu sunnah. Summa khruj ilal masjid bisakinah, dan berangkatlah ke masjid dengan tenang. Ya bagaimana tenang kalau datangnya telat? Maka berawal-awal. Summa idza ataital masjida fasalli ma qaddara laka wa la tu'zi ahadan. Setelah tiba di masjid, tentu
yang terbaik wudunya dari rumah. Kecuali kalau di perjalanan batal, kita wudu di masjid. Nah, kalau dari rumah sudah disiapkan tadi udah mandi besar, kita wudu. Nah, maka setelah sampai di masjid, sholatlah. Bapak Ibu biasanya kalau datang ke masjid sholat Jumat sebelumnya sholat sunnah apa tidak? Sholat berapa rakaat? Jangan 2 rakaat, tetapi berapa? Ma kutirolaka sa moe sa kuate, ya. Sebanyak-banyaknya, sekuatmu. Nah ini, jadi bisa 100 rakaat ya. Kalau berangkatnya awal-awal 2 rakaat salam. Jangan kita ke masjid langsung duduk, ya. Tapi sholat dulu. Ma kutirolaka wala tu'zi ahadan. Sholatlah sebanyak-banyaknya semampumu dan diusahakan jangan mengganggu orang. Jadi sholatnya jangan di tengah. Nanti tengah kan untuk lewat-lewat di pinggir dekat sutroh gitu ya. Nah ini termasuk ibu-ibu yang sholat Jumat juga. Jadi saya ulangi, ketika sampai ke masjid jangan langsung duduk, tetapi kerjakan sholat fasolli ma kudirolak. Ya kita sekali-kali lah, masa dari dulu sampai sekarang sholatnya mengurung rakaat terus. Yang banyak ya ma kudirolak ya. Coba sekali-kali sholat misalnya 10 rakaat gitu ya. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya tidak mesti harus dihitung karena ini sekuatnya ya. Fa idza khotobal imam, nah ini apabila imam berkhutbah, nah ini kadang-kadang kita juga masih banyak ya diulang-ulang. Tapi ketika imam berkhutbah banyak gangguan. Ya, di mana-mana terutama anak-anak. Maka masjid yang baik itu biasanya ada penjaganya. Nah, anak-anak itu diawasi, ya, bukan berarti anak-anak nggak boleh ke masjid. Anak-anak diawasi atau ditempatkan yang nyaman, yang tidak membuat gaduh. Gitu. Fa idza khotobal imam, kemudian apabila imam berkhutbah, fa ansit, kita disuruh mendengarkan dengan penuh perhatian, bukan mendengarkan sambil apa biasanya ngantuk. Ini masa-masa yang luar biasa, padahal itu masa mustajab. Malaikat mendoakan, akan mengabulkan doa, tapi kita lagi pada ngantuk, ya dapatnya ngantuk gitu ya. Dengarkan khutbah dengan serius, dengan penuh perhatian. Maka khotib yang bagus itu nggak lama-lama, karena daya tangkap seseorang itu terbatas. Kalau sampai 1 jam nggak mungkin, terbatas. Setengah jam juga terlalu lama. Manusia itu bisa konsentrasi itu sekitar ya 20 menit itu paling lama. Maka inti khutbah ya 10-15 menit. Intinya. Jadi kalau yang khutbah panjang-panjang itu tidak membuat nyaman para jamaah. Fa idza khatabal imam fa ansit. Jadi ketika imam berkhutbah, dengarkan penuh perhatian. Sebab apa Bapak-bapak hadirin? Kalau kita mengganggu imam, mengganggu jamaah, faqad lagu, maka Jumatnya jadi batal. Jadi tidak terpakai. Makanya tadi kan saya sampaikan, kadang-kadang anak-anak ribut, kita lagi dengerin khutbah berkata, "Shh, aja ribut." Nah kita lagu ngomong kayak gitu.
Mestinya yang nyampaikan yang khotib gitu ya. Jadi yang khotib nyampaikan, anak-anak jangan ribut gitu ya. Nah ini Fa'idha khotbal imam fa'ansid. Jadi mendengarkan dengan perhatian memang perlu konsen. Dan tadi konsentrasi manusia itu terbatas, maka khotib yang bijak tidak lama-lama. Fa'idha takhaltal masjid wal imam yahtub fasolli rok'ataini khafifataini. Nah ini kejadian yang kadang-kadang tadi telat. Berarti kalau melihat kejadian ini ya zaman Rasul juga ada yang telat. Apabila kamu mau masuk masjid, padahal waktu itu imam sedang berkhutbah, jangan langsung duduk juga. Maka kerjakanlah sholat 2 rakaat yang ringan, jangan lama-lama. Sudah telat, lama lagi. Jadi fasholli rak'ataini khafifataini, kerjakan sholat 2 rakaat yang ringan. Beda dengan tadi yang awal-awal makudiro, ya. Makudiro semampunya, sebanyak-banyaknya. Tapi ini kan udah telat. Imam sudah mengkhutbah, hukum kerjakan 2 rakaat yang ringan. Wa idza jalasal imam, nah ini. Apabila imam telah duduk alal mimbari, di atas mimbar, falyu'adzin ahadukum, maka azanlah salah seorang dari kamu. Ini tentang muadzin, dulu pernah saya sampaikan. Ada sekitar puluhan orang lah ya, yang Allah akan jaga jasadnya ketika dia dikubur. Di antaranya siapa? Muadzin yang ikhlas. Bahkan besok di hari kiamat, para muadzin itu diberi keistimewaan oleh Allah. Ya, dalam riwayat itu sampai lehernya panjang, artinya penuh dengan kemuliaan, kehormatan. Maka belum jadilah muadzin yang ikhlas. Muadzin yang ikhlas itu muadzin yang bagus, bacaannya harus benar, jangan sampai salah panjang pendeknya. Dan didengarkan itu membuat nyaman. Ada orang muadzin tetapi yang dengerin malah azan kok kayak kowe. Nah, itu kan namanya gak nyaman gitu ya. Dan jangan langsung keras, kaget. Apalagi kalau azan subuh, langsung keras. Ini yang belum bangun kasihan itu ya, kaget. Yang jantungan bagaimana? Pelan-pelan dulu. Ya. Bismillah dulu pelan gitu ya. Jangan langsung azan. Jadi saya ulangi, apabila imam duduk di atas mimbar, maka berazanlah atau kumandangkanlah azan salah seorang muadzin gitu ya. Wa idza nazala minhu falyuqim. Wa idza nazala minhu falyuqim. Dan apabila imam telah turun dari mimbar, maka beriqomahlah. Iqomah, qomat bahasa kitanya ya, iqomah. Waliyabda'il imamu khutbatahu bitahmid wa tasyahhud wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang perlu diperhatikan bagi khatib. Imam dalam hal ini khatib hendaklah memulai khutbahnya dengan ucapan tahmid. Tahmid itu ucapan ahli surga. Besok ketika kita dipisahkan dengan orang kafir, Bapak Ibu, kita akan mengucapkan alhamdulillahilladzi najjana minal qaumiz zalimin. Pujian, tahmid. Muji lagi alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ketika kita menginjakkan kaki pertama di surga, ucapannya apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka pujian itu luar biasa.
Orang yang mulia itu selalu memuji Allah, baik dalam keadaan senang atau susah. Senang, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Susah, alhamdulillahi ala kulli halin. Bapak Ibu hari susah pada alhamdulillah apa ora? Ngeluh banyakan gitu ya. Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Jadi pertama tahmid wa tasyahud. Tasyahud. Wa salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat. Ya. Hari Jumat Bapak Ibu kita disuruh memperbanyak sholawat. Jadi kalau hari-hari biasa mungkin kita sholawat pagi 10 kali, sore 10 kali, kita perbanyak sebanyak-banyaknya ya. Salah satu tanda orang yang pelit adalah tidak mau bersholawat, atau ketika disebutkan nama Nabi tidak mau bersholawat. Summal wasiyati bittaqwa. Kemudian berwasiatlah dengan takwa. Dalam Al-Quran baca tafsirnya, khotib itu harus paham ada berapa kata takwa dalam Al-Quran. Jadi sampaikanlah makna takwa, tafsirnya dalam Al-Quran. Kadang takwa berarti meninggalkan maksiat. Wa'tul buyuta min abwabiha, dan datangilah rumah Allah melalui pintu-pintunya. Wattaqullah, dan bertakwa artinya tinggalkan maksiat. Takwa artinya bertobat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Kalaulah penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, takwa di sini artinya bertobat. Takwa artinya ikhlas. Wa alzamahum kalimat taqwa. Ajarkan kepada mereka kalimat takwa, kalimat ikhlas. Jadi takwa itu banyak. Yang intinya imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bersungguh-sungguh untuk melakukan perintah Allah dan bersungguh-sungguh untuk menjauhi larangan Allah. Wasiat takwa. Terus apa? Sommat doa. Kemudian berdoa. Dan doanya juga yang simple, yang inti, jangan terlalu panjang. Waqsuril khutbata wa atilis salata qasdan. Nah, ini yang bagus. Singkatlah, ringkaslah khutbah, panjangkan sholat. Nah, ini ada yang nafsiri macam-macam. Kalau khutbahnya 20 menit, berarti sholatnya 25 menit. Pada kuat enggak ya? Nah, maka minimal itu ya khutbah jangan terlalu lama-lama. Sholat itu memang kalau Jumat itu yang panjang bagusnya ya, panjang. Wal yaqra'il imamu. Nah, apa yang dibaca imam ketika sholat Jumat? Dalam sholat Jumat hendaknya imam membaca surat fir raq'atil ula, pada rakaat pertama, ba'dal Fatihah, setelah surat Al-Fatihah. Bisabbihisma rabbikal a'la. Nah, ini sudah mafhum ya. Surat Al-A'la ya. Wa fi saniyati, dan pada rakaat kedua, hal ataka haditsul ghasyiyah. Surat apa ya? Al-Ghasyiyah. Al-Ghasyiyah. Nah, setelah ini Bapak Ibu jangan langsung pulang. Ada amalan lagi. Apa? Wasalli ba'daha, dan sholatlah setelah tadi sholat Jumat, setelah doa, sholat apa? Wasalli ba'daha arba'an aw raka'ataini, kerjakanlah sholat 4 rakaat atau 2 rakaat sesudahnya. Nah, saya lihat banyak di jamaah ini kadang-kadang habis sholat Jumat langsung pulang. Ya, mudah-mudahan pulang di rumah sholat. Sebab dalam kitab Riyadhus Shalihin yang bagus kalau dikerjakan di sini 4 rakaat, kalau dikerjakan di rumah 2 rakaat. Paham nggih Bapak-bapak? Jadi habis sholat Jumat ada sholat apa enggak? Ada ya, bukan langsung pulang. Nah, ini menurut
ya yang rajih. Mungkin sementara tentang ini saja saya sampaikan. Jumat ini Jumat terakhir di bulan Rabiul Awal. 5 bulan lagi Bapak Ibu kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Dalam kitab Lataiful Ma'arif, orang-orang soleh zaman dahulu itu sudah semangat di bulan Rabiul Awal pengen ketemu bulan Ramadan. Allahumma qad adzallana syahrul Ramadan wa hatara fasallimhu lana wa sallimna lahu warzuqna fihi al-jidda wal istihada wal quwwata wan nasad wa a'idna fihi minal fitan. Itu doa yang sangat indah yang dilakukan oleh orang-orang saleh. Ya Allahumma ya Allah qad adzallana syahrul Ramadan, sungguh telah menaungi kami bulan Ramadan. 1 tahun enggak ada bulan Ramadan, enggak ada naungan. Maka kita memohon kepada Allah mulai hari ini 5 bulan ke depan, ya enggak salah tiap saat memohon kepada Allah. 5 hal mintanya. Warzuqna fihil jidda, berilah kami kemampuan. Wal istihada sungguh-sungguh, wal quwwata kekuatan, wan nasad istiqomah, wa inna fihi minal fitan, lindungilah kami dari berbagai fitnah. Bapak Ibu, fitnah zaman sekarang lebih dahsyat daripada fitnah sebelum-sebelumnya. Hari ini kita harus bersungguh-sungguh karena nanti generasi yang akan datang akan menghadapi fitnah yang sangat dahsyat. Maka teruslah berjuang, berjihad, mengejar kebaikan-kebaikan untuk ke depan. Maka kami mengajak, ini mungkin amalan terbaik kita di antara terbaik-terbaik yang sudah kita lakukan. Takmir Masjid Jenderal Sudirman bersungguh-sungguh ingin mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran khusus untuk orang tua. Mungkin jarang, kalaulah ada sedikit pondok pesantren orang tua. Kita ingin membahagiakan orang tua kita di usia senja, menjelang wafatnya. Maka teruslah berjuang, bersemangat. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Tegal sudah memberikan mandat 100% kepada takmir masjid ini, tentu kerjasama dengan yang lain, dengan pimpinan ranting, dengan pimpinan cabang, dengan saudara di mana-mana untuk kita kuatkan. Insya Allah, Bismillah, Bapak Ibu, pada hari Senin besok kita akan mengawali, mudah-mudahan 5 bulan. Ya, cita-cita ikhtiar 5 bulan sebelum Ramadan selesai dan bisa dipakai terutama tadi untuk yang semangat ibu-ibu menghafalkan Quran setiap hari Jumat jam 1 sampai selesai dan hari Ahad jam 10 sampai selesai. Nanti tempatnya dipindah di situ. Dan mimpi kita kalaulah selesai 2 lantai, di situ nanti ada ruang dakwah yang bisa untuk menebar kemana-mana. Dan mungkin ini adalah di zaman medsos ini itu, pengajian-pengajian itu yang paling seperti ini itu mestinya siaran langsung gitu ya. Maka kita perlu sarana dan prasarana yang dahsyat. Mungkin hari ini kita nggak butuh yang seperti ini, tapi anak keturunan kita nanti sangat butuh. Dunia dakwah sekarang tidak bisa lepas dari dunia media sosial. Maka kami bercita-cita di sini, di Masjid Jenderal Sudirman akan menjadi percontohan di Kota Tegal. Tentu ada tenaga IT yang luar biasa, tenaga takmir yang luar biasa. Dan saya yakin ke depan pasti Allah akan memberi jalan. Karena Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti ini janji Allah, Allah akan kasih jalan. Maka tugas kita itu sekarang sungguh-sungguh. Mungkin kita sehari, 2 hari lagi, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun akan meninggal. Jangan sampai kita meninggalkan yang biasa-biasa saja. Tapi tinggalkanlah yang luar biasa. Amalan yang nanti ketika kita dikubur akan tertransfer terus.
Kita sudah meninggal di alam kubur, tiba-tiba dapat pahala. Karena selama hidupnya kita bersungguh-sungguh untuk mendirikan pondok pesantren tahfidzul Quran. Setiap hurufnya akan mengalir kepada orang-orang yang telah berjuang. Maka Bapak Ibu, saya mengajak khususnya jadikanlah yang terbaik. Saya melihat setelah ada program di sini, hampir seluruh yang kami datangi pengen seperti ini. Maka di mana-mana menjadikan contoh. Jadilah contoh yang terbaik. Insyaallah husnul khatimah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.